Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KitKat, Kang Imam Tanya Kang Tisna. Kang, ini ada yang viral lagi nih Kang, di Twitter nih Kang. Ini ada dua anak presiden dilaporkan oleh aktivis 98. Ini kalau dalam Islam anak penguasa nih seperti apa nih, penanganannya? Iya. Apakah ini termasuk ke dalam nepotisme atau enggak nih Kang? Iya, kalau dari pernyataan atau dari yang kita baca ya di dunia maya, kita ngutip misalkan dari Rocky Gerung ya, dia mengatakan Ubaidillah Badrun, dosen UNJ yang ngelaporin dua anak presiden ini kan ahli sosiologi gitu. Jadi dia paham bahwa ini masuk ranah nepotisme gitu. Dan Ubaidillah itu kan mengatakan bahwa kita itu kan reformasi mau menghilangkan KKN. N-nya itu kan nepotisme salah satunya gitu. Kok bisa ada kasus seperti ini ya menimpa dua anak presiden kemudian seolah-olah senyap gitu seperti itu. Nah, kalau dalam Islam ya kita lihat bagaimana ada sebuah hadis yang terkenal ya, bagaimana Nabi ya menyatakan seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku yang akan memotong tangannya gitu kan. Artinya sangat tegas gitu. Tidak boleh ada gitu. Pada masa Umar bin Khattab itu juga gitu. Anaknya Umar bin Khattab, sang khalifah itu jualan unta kalau nggak salah ya. Itu sama Umar dilarang gitu. Waktu itu Abdullah bin Umar kan menyanggah gitu. Apa salahnya jualan saya jualan itu? Iya, apa salahnya gitu kan gitu. Ya Umar bilang ya nanti orang akan berpikir kamu kan anak khalifah gitu. Ya, jadi khawatirnya kan ya orang akan lebih condong ke dia segala macam gitu. Karena kan. anaknya Ya, penguasa. Ada fasilitas segala macam seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat dalam lintasan sejarah bagaimana Islam sangat menjaga ya nepotisme ini jangan sampai terjadi. Kalaupun misalkan ada yaitu dilakukan dalam ranah-ranah yang profesional seperti itu. Nah, dalam kasus dua anak presiden ini kalau sudah sampai segitu beraninya dilaporkan ke KPK, itu kan berarti dalam pandangan sang pelapor yang notabene ini adalah seorang akademisi ya, dosen di sebuah universitas ternama gitu. Artinya dalam pandangan si pelapor ini sudah terang benderang gitu bahwa ini masalah yang sangat layak untuk dilaporkan. Ini kriminal gitu kan seperti itu. Ya, jadi tidak boleh terjadi di negeri ini ada nepotisme itu seperti itu. Ya, terus Kang, kalau soal ini nih pemilihan yang kan menantu dan anaknya Pak Presiden jadi wali kota. Gibran jadi wali kota Solo, Bobi jadi wali kota Medan. Itu apakah bisa disebut nepotisme juga? Sedangkan mereka kan mengikuti aturan pemilihan wali kota tersebut. Ya memang kan rame nih dengan mencuatnya laporan dua anak presiden, kemudian banyak yang agak pesimis gitu. Kira-kira ini berlanjut atau tidak? Iya, atau dibiarkan hilang ya gitu kan? aja. Gitu. Kemudian juga jadi teringat dengan politik dinasti gitu. Jadi baru sekarang ini ada seorang presiden anaknya ikut dalam lingkaran kekuasaan dalam karena artian sebelumnya nggak ada ya. Anaknya ada yang jadi wali kota, mantunya jadi wali kota seperti itu. Sehingga muncul istilah politik dinasti. Banyak dari para pembela presiden khususnya gitu yang mengatakan ini bukan dinasti. Gitu. Kenapa bukan dinasti? Ya, karena mereka itu kan jadi wali kota bukan karena anaknya presiden sebenarnya, tapi karena mereka dipilih rakyat. Mereka ikut dalam kontestan pemilu, ya, pilkada, kemudian dipilih rakyat seperti itu. Ya. Jadi saya jadi ingat ini Kang Imam ya.
jadi ingat bagaimana juga sejarah khilafah gitu, sejarah khilafah. Gimana tuh Kang? Dalam tarikh khulafah itu kan karangan Imam As-Suyuti dinyatakan setelah Khulafa Rasyidin itu juga para khalifah itu dinyatakan para khalifah yang sah dalam pandangan Islam gitu. Nah, dan ini ulama besar padahal yang menyampaikan. Imam As-Suyuti ini ulama besar mazhab Syafi'i. Tapi kemudian ada segelintir orang lah gitu ya yang mengatakan khilafah itu sejarahnya hanya sampai Khulafa Rasyidin seperti itu. Mereka mengatakan bahwa setelah Khulafa Rasyidin itu dinasti gitu, seperti itu. Karena saya minum dulu Kang. Gatel banget. Jadi dengan adanya apa ya, anak-anak dan menantunya presiden, lingkarannya presiden ini, dengan tadi udah disebutkan bahwa adanya nepotisme di situ gitu kan, ini memang merujuk pada suatu dinasti politik gitu Kang ya. Iya. Iya, tapi sekali lagi banyak yang menyatakan ini bukan dinasti. Kenapa? Karena anak presiden, mantu presiden ini jadi wali kota bukan karena hubungan kerabat, tapi karena dia ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi, dalam pilkada. Sudah sesuai aturan. Iya, seperti itu. Jadi saya ingat dengan sejarah khilafah ya, bagaimana dalam kitab Tarikh Khulafa Imam As-Suyuti itu juga menyatakan setelah Khulafa Rasyidin, para khalifah dari Bani Umayyah, dari Bani Abbasiyah, ini adalah para khalifah yang sah dalam pandangan Islam, seperti itu. Ya, meskipun kemudian ada segelintir orang ya, yang kemudian menyatakan khilafah itu hanya sampai Khulafa Rasyidin, seperti itu. Ya, hanya sampai Khulafa Rasyidin. Ya. Padahal Imam As-Suyuti ini ulama besar. Gitu. Kalau kemudian beliau menyatakan setelah Khulafa Rasyidin itu khilafah yang sah, itu artinya sudah melalui sebuah riset yang mendalam gitu dari sisi dalil dan sebagainya gitu. Nah, termasuk tadi kalau ada yang mengatakan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu bukan khilafah, itu kan dinasti gitu. Karena dari khalifah ke khalifah berikutnya itu masih dalam hubungan kerabat, seperti itu. Jadi dengan kasusnya si Gibran sama Bobi ini mirip gitu. Mereka kan nggak mau dibilang dinasti. Iya. Ya. Karena mereka mengikuti aturannya kan. Padahal kan jelas anak presiden, mantu presiden, jelas itu. Tetapi ini bukan dinasti karena ngikuti aturan, ngikuti aturan demokrasi. Nah ini juga dalam Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu mereka tuh nggak akan bisa jadi khalifah kalau nggak ngikut aturan. Apa itu? Yaitu mereka harus ada baiat ya. Gitu. Jadi ada baiat dari umat kepada khalifah, seperti itu. Jadi yang membuat mereka sah jadi khalifah itu bukan karena garis keturunan mereka gitu, tapi karena baiat, seperti itu ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebenarnya nggak pas juga kalau kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya termasuk Utsmani itu dikatakan dinasti, dalam artian ini bukan khilafah, ini dinasti gitu, seperti itu. Karena sekali lagi faktanya semua khalifah setelah Khulafa Rasyidin itu ya sampai terakhir yang di Turki, mereka menjadi khalifah ya sahnya itu karena adanya baiat, seperti itu. Kalau tidak ada baiat ya nggak akan bisa, nggak akan jadi. Kembali lagi ke Gibran dan Bobi, artinya Gibran jadi wali kota Solo dan Bobi jadi wali kota Medan itu bukan dinasti dong Kang ya? Iya, kalau ngikuti aturan sekarang ya itu bukan dinasti, dalam artian mereka jadi wali kota bukan karena anak presiden, bukan karena semata-mata mantu presiden, tapi karena faktanya mereka ikut dalam persaingan politik, ikut kontestan pilkada, masuk dalam aturan demokrasi. Ya, faktanya dia ikut kampanye segala macam ya, dengan segala kesibukannya, kemudian jadi wali kota, seperti itu. Nah begitu juga seorang khalifah ya,
Kalau dia nggak dibaiat, ya nggak akan bisa, gitu. Dan untuk seorang khalifah itu dibaiat, ya tetap sama, ya ada suksesi kepemimpinan juga seperti itu. Ya, jadi bukan semata-mata karena dia punya jalur keturunan, punya terah lah istilahnya, ya. Punya terah bangsawan, punya terah, punya konektivitas secara nasab dengan khalifah, nggak seperti itu. Oke, berarti clear Kang ya bahwa Gibran dan Bobi ini bukan masuk ke dalam dinasti ya, politik. Kalau dari sisi aturan saat ini ya kita katakan seperti itu. Ya. Tapi kalau nepotismenya tadi gimana tuh Kang? Nah, nepotisme ini saya lebih milih mengutip ke pelapornya dua anak presiden tadi. Ya. Jadi dalam pandangan Pak Ubaidillah Badrun ini yang ahli sosiologi, dalam pandangannya ini udah jatuh nepotisme gitu, sudah masuk dalam ranah nepotisme. Nah, tinggal nanti kita lihat berjalannya kasus ini seperti itu. Ya. Apakah akan diproses atau tidak? Diproses secara transparan, ya, secara adil seperti itu, ya, ataukah nyendat-nyendat, nah, gitu. Kita lihat, ya. Mudah-mudahan, ya kalau harapan rakyat, harapan umat pengennya ya disamakan lah siapapun itu. Ya. Nah, Kang, kalau berbicara caranya Islam sendiri menghilangkan nepotisme itu seperti apa? Karena tadi kan Kang Tisna menceritakan bahwa anaknya Umar aja berjualan unta aja dilarang gitu kan. Jadi keluarganya si pemimpin suatu negara atau presiden atau tadi anaknya khalifah atau keluarganya siapapun itu, kemudian mereka harus gimana dong kalau jualan aja tadi anaknya Umar aja dilarang, nggak boleh? Iya, pada dasarnya yang pertama, jika diterapkan aturan Islam, ya maka jabatan itu harus ditentukan pada ahlinya, gitu kan, bukan kepada orang yang dekat, baik secara kekerabatan maupun dekat secara personal, gitu, seperti itu. Harusnya seperti itu. Kemudian dalam Islam juga ada pengawasan, ya, ada pengawasan terhadap khalifah. Jadi khalifah ini bukan kalau dalam pandangan Islamnya bukan seorang pemimpin yang diktator yang nggak bisa diawasi, nggak bisa diberi masukan, ya. Jadi selain seorang khalifah harus mendistribusikan wewenang itu secara profesional, yang kedua tadi sang khalifah juga akan diawasi, gitu. Ada lembaga yang mengawasi, ya, akan bisa memberikan teguran pada khalifah, bahkan sampai derajat memecat seorang khalifah kalau dia tidak menerapkan aturan Islam dengan benar. Yang ketiga, saya rasa harus ada semacam orientasi bukan hanya dari para penguasa, kita semua, ya, yang meyakini bahwa rizki itu biadillah, ya. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan dari bisnis kita, bukan dari warisan dan sebagainya, sehingga nanti kalau ada orang yang menjadi keluarga bangsawan, keluarga dalam lingkaran kekuasaan, dia akan berusaha mendapatkan rizki itu dengan cara yang halal, dengan cara yang elegan, gitu kan, tidak menggantungkan rizkinya itu dengan kedekatan dia dengan penguasa. Nah, gitu. Tapi kalau orang kemudian memahami rizki itu adalah dari usaha dia semata, ya bukan dari Allah, ya dia akan akan mengusahakan dari yang gampang terlihat. Oh, yang gampang ya kebetulan omnya wali kota, omnya presiden, omnya ini ambil proyek Anda. Iya gitu. Iya, jadi aji mumpungnya keluar gitu, seperti itu. Ya. Dan itu kan yang ingin dihilangkan oleh Umar kepada anaknya kan, gitu. Jadi kamu itu bisa cari usaha lain lah, gitu, yang kira-kira tidak orang tidak melihat kamu sebagai anak khalifah, gitu, seperti itu, ya, kayak gitu. Iya, ya itu kira-kira teman-teman untuk KitKat kita hari ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, kemudian tulis di kolom komentar bagaimana komentar kamu tentang video ini dan bagikan ke yang lainnya. Sampai ketemu di KitKat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.